kembali lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, Piwan, hari ini Miss Julie ingin mengajak kamu, kita akan belajar bersama pada bab yang terakhir, ya. Kita lihat di sini temanya yaitu ayo kita bergotong royong. Artinya setelah Piwan belajar bab 5, ya, bab yang terakhir ini, lalu nanti kita akan mengikuti penilaian sumatif akhir semester. Dan setelah itu teman-teman akan naik ke kelas 2, akan naik ke PITU ya, Piwan. Jadi silakan teman-teman fokus untuk melihat dan belajar pada video hari ini. Oke, kalau Piwan sudah siap, yuk kita lihat pembelajaran hari ini. Nah, Piwan, hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Wah, Miss Julie, apa itu arti gotong royong? Nah, kita lihat ya. Gotong royong artinya adalah bersama-sama saling menolong. Artinya melakukan sesuatu ya secara bersama-sama dan saling tolong menolong. Nah, gotong royong dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Miss Julie, lingkungan masyarakat itu maksudnya apa? Maksudnya itu sesama tetangga kita, ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, gotong royong atau kerjasama adalah ciri khas bangsa Indonesia. Jadi, ini adalah nilai yang ada di bangsa Indonesia untuk kita selalu bergotong royong atau kerjasama. Nah, kita lihat di sini contoh kegiatan bergotong royong, yaitu yang pertama, membersihkan kelas bersama-sama, membersihkan rumah bersama keluarga, dan membantu korban bencana alam. Nah, nanti kita akan melihat contohnya lebih banyak lagi pada slide berikutnya, ya. Kita lihat terlebih dahulu manfaat gotong royong. Wah, apa ya manfaat gotong royong? Kita lihat manfaat gotong royong di rumah, yaitu yang pertama, ketika kita melakukan pekerjaan bersama-sama, kita dapat merasa bahwa pekerjaan menjadi lebih ringan. Contoh, misalnya kita membersihkan rumah bersama mami, dedi, kakak, dede, pekerjaannya akan menjadi lebih ringan. Lalu yang kedua, rumah menjadi bersih dan selalu rapi. Dan yang ketiga, meningkatkan persatuan. Nah, untuk manfaat gotong royong di sekolah, yaitu yang pertama, pelaksanaan piket menjadi lebih cepat selesai. Sama ya, seperti kita di sekolah, Piwan, ada yang bertugas menghapus papan tulis. Ada juga yang melihat mejanya sudah rapi atau belum. Nah, ketika kita bekerja sama, pelaksanaan piket akan menjadi cepat selesai. Dan yang kedua, kelas kita akan selalu bersih dan indah. Nah, ini adalah contoh kegiatan gotong royong di rumah. Ya, kita lihat, yaitu yang pertama membantu ibu memasak, lalu membersihkan rumah bersama-sama, membantu adik belajar. Jadi ini semua adalah kegiatan yang dapat kita lakukan ya, bekerja sama di rumah. Nah, nanti Miss Yuli juga ingin mendengar apa saja kegiatan gotong royong atau kerjasama yang pernah kamu lakukan di rumah. Oke, Piwan? Nah, diingat ya, kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi, kita harus ikut bergotong royong untuk membersihkan rumah supaya rumah tetap bersih dan terasa nyaman. Dilihat nih Piwan gambarnya. Ibu, ayah, kakak, adik semua bergotong royong ya untuk menjaga kebersihan rumah. Berikutnya, kegiatan gotong royong di sekolah. Ada banyak sekali contoh kegiatan kerjasama di sekolah, tapi Miss Julie di sini hanya memberikan 2 ya, yaitu yang pertama melaksanakan piket kelas, dan yang kedua belajar kelompok. Ya,
Ini juga selalu kita lakukan ya di sekolah, berdiskusi bersama, menyelesaikan tugas bersama-sama. Nah, diingat juga ketika di sekolah, kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah, mulai dari siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi kita harus sama-sama ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Dan yang terakhir yaitu kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya apa, Miss Yuli? Contohnya adalah membantu korban bencana alam. Wah, Piwan, coba lihat gambarnya di sini. Ada anak bersama ayah dan ibunya ya, memberikan sumbangan. Ada di sini yang memberikan baju, buku, makanan, dan masih banyak lainnya. Nah, ternyata ketika kita bersama-sama membantu korban bencana alam, ini adalah contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Coba dilihat gambar yang kedua. Wah, ini terjadi apa ya, Piwan? Ya, terjadi banjir, Miss. Bencana alam banjir. Coba dilihat. Dari gambar ini, semuanya bekerja sama ya untuk membantu memindahkan barang-barang dari rumah yang terkena banjir. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, apa ya akibat jika kita tidak ingin bergotong royong, jika Piwan tidak ingin bekerja sama, apa yang akan terjadi? Yaitu yang pertama, pekerjaan terasa lebih berat. Contoh seperti yang ada di buku Pancasila. Ketika kita mendorong meja sendiri, kira-kira mendorongnya terasa lebih berat atau ringan ya? Dibandingkan ketika bersama-sama. Tentu lebih berat ya ketika mendorong mejanya sendiri. Tetapi ketika kita bersama-sama pasti akan lebih ringan. Jadi kita harus mau ya untuk saling membantu dan bekerja sama. Dan yang kedua, akibat ketika kita tidak ingin bekerja sama, yaitu pekerjaan akan lambat untuk selesai. Jadi selesainya akan lebih lama. Miss, tapi ketika ulangan kita tidak boleh kan untuk bekerja sama? Iya, ada ya bagian-bagian yang teman-teman harus lakukan secara mandiri. Oke? Jadi diingat untuk gotong royong atau kerjasama itu dilihat kondisinya. Kalau sedang ulangan tentu tidak boleh. Oke, everyone? Oke, Miss, aku sudah mengerti. Oke, kalau Piwan sudah paham dan mengerti, silakan Piwan pelajari kembali. Ini adalah pelajaran terakhir di Pancasila dan nanti ketika di sekolah kita akan diskusi lebih dalam ya untuk mempersiapkan penilaian sumatif akhir tahun bersama Miss Yuli. Oke? Terima kasih Piwan untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran di sekolah bersama Miss Yuli. Bye-bye.